Oke, kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan multi body untuk simulasinya di Aqua. Di sini juga saya akan jelaskan terkait beberapa kaidah yang barangkali bisa diperhatikan ya, terutama yang terkait densitas dan juga bagian draft dan freeboard. Oke, yang pertama kita perlu membuat geometri. Untuk geometri ini kita bisa menggunakan desain modeler ataupun space clamp. Tapi untuk kali ini saya akan menjelaskan dengan menggunakan space clamp. Perbedaannya sebenarnya apa? Desain modeler itu sebenarnya lebih versi yang lebih simpelnya. Dan space clamp itu yang versi lebih eh, komprehensif, lebih banyak. Dan untuk yang multi body, saran saya lebih enakan pakai space clamp karena kita akan bisa memasukkan satu persatu dan juga untuk slice-nya dan juga memindahkan atau move dari partnya lebih mudah karena dia emang fungsinya seperti seperti itu. Jadi dia lebih komprehensif sih. Kita buka dengan klik kanan pada geometri setelah kita tarik ya dari sini diffraction. Tarik, nanti taruh sini nanti akan menampilkan itu bagian geometrinya. Kemudian di klik kanan nanti akan muncul space clamp. Untuk space clamp tampilannya seperti ini. Oh ya, ini buat ini ya yang belum mengerti. Jadi cara untuk taunya itu di ini di klik kanan, nanti taruh di bagian sini, nanti akan muncul. Kita hapus. Jadi sebenarnya kalau eh, kalian pernah mendengarkan terkait dengan aqua. Jadi aqua itu ada dua di sini. Itu ada hydrodynamic diffraction dan juga hydrodynamic response yang ada di ANSYS yang di workbench ya. Oke, ketika kita buka di sini kita bisa membuat geometrinya terlebih dahulu di eh SolidWorks. Untuk kali ini saya akan membuat dua body. Pertama yaitu body dari floater. Floaternya itu bentukannya itu tabung. Dan satunya lagi kita buat bentukannya itu kotak yang dimana itu nanti anggapannya sebagai platform. Di sini kali ini kita akan berniat membuat di mana platformnya itu akan fix gitu ya. Sedangkan untuk yang bergerak nanti itu bentukannya si silinder ini. Untuk gambarannya seperti apa? Gambarannya nanti seperti ini. Jadi nanti ini ada platform yang bentuknya kotak dan juga ini ada silinder. Jadi kita sebelum membuat itu, kita perlu membuat tampang atas, depan, sama samping. Kira-kira jarak yang buat kalian bikin itu seperti apa gitu. Misalkan ini tampang atas, di sini kita perlu membuat semua geometri itu dari titik nol nol ya. Originnya harus pas nol nol. Di mana untuk yang di sini ketika kita di front plan, kita buka ya, front plan. Di sini kan front plan ini menjelaskan bahwasannya yang atas ini, yang sumbu Z ini ya, ini nanti akan menjadi free body, free body, freeboard yang di atas dari eh, water surface dan di bagian bawahnya ini draftnya. Jadi harus persis. Dan untuk titik nol nolnya tolong dipaskan yang di sini ya titik sini itu di pas tengah-tengah dari eh, bentukannya ya. Jadi niatnya buat apa? Biar enak untuk menghitungnya nanti. Begitu juga untuk yang di bagian platform. Ini kita buka platformnya juga. Oke. Kita akan buat platform. Di sini waktu itu kami buat yang di bagian sini yang
Nanti tolong buat ya, disesuaikan sama kalian. Jadi titiknya nol nolnya harus dipastikan biar tahu gitu. Fungsinya buat apa? Biar nanti untuk memudahkan perhitungan. Jadi ini misalkan titik nol nol pas di sini. Ini misalkan nanti kita bayangkan ini sebagai titik nol nol. Jadi nanti jarak sini sampai sini nanti kita menggunakan ini tapak atas. Kemudian untuk tapak depan dan tapak samping juga diperlukan biar lebih mudahkan untuk penggambaran. Oke, sekarang kita bisa langsung masukkan eh, part-partnya ya dengan pencet file, kemudian nanti eh, pilih file ini. Nanti wait wait ini perlu belum saya save save. Wait wait ini katanya perlu saya atur ya. Jadi sebelum ini perlu diatur. Jadi untuk di sini saya perlu wait, oke. Di sini ke atasnya perlu 450 mili. Oke, 450 mili, 450 mili. Kemudian ditambah 708. 708. Oke. Wah, 708. Untuk kali ini saya menggunakan ini ya. Jadi yang platformnya 100, yang di atas airnya sebanyak 1158. Itu mana nih? 1158, oke. Kurang 3. Oke. 2342. Jadi eh, sebelum dimasukkan itu ke dalam import itu harus dipastikan bahwasannya yang di atas dari front plane itu yang freeboard, yang bagian bawah itu yang tercelup ya. Coba wait, 21158 ditambah 2342. Oke, ini bisa langsung di save. Oke, karena ini platformnya ini emang saya fungsikan biar dia fix ya. Jadi ini di- saya nggak melakukan eh, pergantian mesh properties. Jadi saya biarkan ini aja. Terkait mesh properties itu masuk gimana? Nanti akan saya jelaskan juga setelah ini. Oke, ini
kita kembali lagi ke iya geometri. Jadi di sini kan masih belum ditampilkan ya yang eh, yang ini ya yang di SolidWorks itu jadi bisa kita masukkan dan mengatur cari SolidWorks ada nggak? Ah, di sini ada. Terus ini karena ada yang baru, jadi kita masukkan yang platform ini, platform 2 ya. Wait, wait, wait. Saya belum make sure. Ini sketchnya ini udah benar belum? Oh ya, 2030. 2030. Oke, udah benar. Jadi udah benar ya untuk ini ya. Untuk membesar kecilkan ini bisa menggunakan mouse yang di tengah-tengahnya ya. Untuk menggerakkan juga bisa di press yang di tengah-tengah dari mouse. Ini untuk bentukannya dan untuk titik 00-nya pas di sini. Ketika sudah, ini yang perlu dilakukan selanjutnya bisa langsung tambahkan aja semuanya ya. Ini saya jadikan satu aja semuanya. Saya masukkan. Berarti ini belum saya save untuk silindernya. Dipasang dulu 04201. Oke. Karena udah aman, kita masukkan input yang tabung. Oke. Nah, di sini sebenarnya di dalamnya sudah ada kotakannya ya. Itu berarti artinya proyek kita sudah masuk ke sini. Kemudian kita perlu cek kembali kita mau jaringnya berapa. Untuk kali ini saya ingin membuat titiknya itu jarak dari sini, tembok sini sampai dengan di sini 1,33 ya, bukan 1,06. Karena 1,06 kemarin saya sudah melakukannya. Untuk kali ini saya coba antara dinding platform sampai dengan titik yang lingkaran ini itu di sini ya, yang merah ini itu di 1,33. Berarti jaraknya untuk kotaknya ini bukan 1,21 tapi yang ini ya. Nah, tadi kotaknya. Oke, di 2030. Jadi 2030 milimeter. Wait, di sini satuannya apa ya? Coba kita. Oh ya, ini milimeter. Milimeter juga. Jadi bisa kita hitung 2030 dibagi 2 ditambah jaraknya ini 1,3 meter. Jadi 1330 milimeter. Oke, ditambah jadi 2345. 2345. Ini jaraknya dalam X dan kita bisa ketik 2345. Oke. Di sini udah pas nih ya. Di atas ini itu nanti yang sebagai titik ini ya. Di atas ini sebagai freeboard bawahnya draft. Jadi pastikan sebelum dimasukkan di sini di softwork masing-masing itu udah dipastikan mana bagian yang terapung dan mana yang tidak. Ketika sudah dimasukkan semuanya, sekarang ini bisa juga ini misalkan kita ini kita lock aja ya. Jadi dia biar nggak bisa kemana-mana. Untuk yang di sini di Aqua itu dia tidak bisa bentukannya ini ya jadi part, tapi dia harus pakai surface. Karena itu kita perlu memotongnya. Cara untuk memotongnya itu pertama kita pilih split body. Itu kita pilih platform mana yang di ini, terus kemudian di wait wait wait. Ini kelihatannya nggak bisa nih. Ini tipe berkali ini pilih dulu partnya, kemudian di split body, udah ya.
baru wait. Oh, astagfirullah. Kita belum milih membuat plan. Kita bikin plan dulu. Kemudian kita ingin bentukannya front ini ya, front plan. Jadi kita pilih Z. Nanti langsung bisa dipotong di situ. Ini plannya sudah jadi. Ini baru. Ini karena kebaikan kita hapus. Oke, ini kita bisa pilih split body. Kita pilih target ya. Ini pilih target object box harus target. Oke. Ini kemudian baru pilih plan. Bisa nggak? Oh, belum. Coba kita pilih platform dulu, split body, terus plan. Bisa nggak nih? Nggak bisa ya? Wait. Ini kelihatannya lognya kita hapus. Coba dipilih split body, kita pilih ininya, partnya, baru dipilih plan. Oke, baru jadi. Ternyata jangan di lock, dibiarin aja ternyata. Biarin aja ya. Kenapa ini harus dipotong? Karena emang di Aqua nanti itu emang kalau nggak dipotong itu nanti bakalan jelek hasilnya. Maksudnya potongnya dalam bentuk part-part gini, tapi nanti harus dijadikan surface atas dan bawah gitu. Oke, kemudian kita split body lagi yang ini. Kita pilih tabutnya, baru kita pilih plannya. Set, udah. Ini kalau warna masih hijau, itu artinya masih part nih. Cara biar jadi surface satu-satu itu dipilih eh, objeknya, terus di kanan nanti di detach all. Nah, di detach all ini ya di bagian tengah-tengah itu harus dihapus. Nah ini, jadi ini perlu dihapus. Sisanya ini kalian bisa klik ini ya CTRL di keyboard, terus dipilih ini ya surface-nya. Kemudian dijadikan satu. Nah, dijadikan satu itu kita cari combine. Nah, ini combine-nya bisa dipilih. Nanti jadi surface jatuhnya. Satu surface ini. Surface-nya kita coba ganti nama, diklik kanan, terus rename. Di sini kita kasih tanda upper. Kemudian kita lakukan untuk semuanya ya. Ini kita, mana tadi? Hapus. Kita satukan. Combine. Kemudian kita kasih nama flower. Sekarang kita lakukan yang di silindernya. Kita combine. Kita touch lagi. Ketika semuanya udah dijadikan survei semua ya. Di sini kan ada yang bentukannya kayak tangga nih. Tangga ini sebenarnya mewakili yang ada di dalam bawahnya ini. Untuk caranya, karena ini semuanya itu dijadikan satu ya, ini sebenarnya satu kesatuan. Di sini perlu dijadikan share. Wait. Nih saya perlu cek dulu. Share ya, kalau nggak salah. Saya coba cek. Space Club. Kita cek terlebih dahulu.
Oh iya betul share. Berarti kita perlu jadikan share ya. Ini kita perlu jadikan share, share. Ini juga share. Oke, ini share. Fungsinya biar apa? Biar satu ini sebenarnya mencerminkan ini satu kesatuan. Dari sini share topologi. Ini juga sama. Ketika udah selesai, ini langsung di X aja. Itu santai aja ya. X-nya di situ sebenarnya fungsinya biar masuk ke sini. Jadi ke save-nya di sini. Kalau mau nge-save itu ada save project itu di sini. Dari luar ini di Workbench. Jadi santai aja. Ketika udah nanti ke kanan untuk di bagian model. Nah, sekarang kita bisa melakukan pemodelan. Oke, ini kita sudah jadi nih. Kemudian saya coba sambilan cek punya saya yang sudah jadi ya. Kita bandingkan. Oke, yang pertama kita perlu perhatikan project. Ini sebenarnya project ini penting nggak penting sih. Ini sebenarnya ini untuk menampilkan beberapa gambar-gambar gitu. Karena kadang-kadang gambar-gambarnya itu menghalau. Maksud gambar-gambar kayak gimana? Contohnya ini. Di sini kan ada global control ya. Coba kita, awalnya kan 20 ya. Kita coba gedekan jadi 50. Nah, jadi beberapa ini global controlnya atau jojonya jadi gedean. Jadi akhirnya ya udah saya kecilkan gitu. Begitu juga untuk geometry feature. Misalkan nih dari 6 saya gedekan jadi 50. Nah, jadi titik-titiknya itu jadi kegedean. Jadi akhirnya ya udah saya biasanya sesuaikan lah. Ini termasuk koneksi gini, koneksi yang kita pakai itu kayak gini. Jadi gede banget kan. Fungsi sebenarnya sebenarnya cuma itu. Untuk environment feature ini arah dari datanya gelombang. Biasanya ada di sini di hydrodynamic response. Ini kan kegedean Pak ya. Akhirnya ya udah saya biasanya kecilin jadi 26 10 10. Karena bentuk saya itu sebenarnya nggak sampai ya mendekati inilah 1 2 meteran lah. Jadi makanya saya pakainya kecil-kecil sih biasanya ini di sini. Ini bisa disesuaikan aja ya. Yang penting nggak mengganggu kalian ketika melakukan simulasi. Ketika sudah, yang kemudian kita perlu lakukan itu di bagian ini geometri bisa ditekan itu. Kita bisa lihat, ini water depth ini bisa disesuaikan ya. Biasanya water jet ini emang mempengaruhi apakah itu eh, kejadiannya itu di laut dalam atau dangkal atau peralihan. Untuk itu kalian bisa pelajarinya di mana ya? Nah ini, kalau yang dalam itu kedalamannya itu D mana itu? Oh ya, kalau dalam itu dalaman itu kalau misalnya disimbolkan sebagai D dan panjang gelombang disimbolkan dengan lambda. Jadi ketika perairan dalam itu D lebih besar daripada lambda dibagi 2. Kalau misalnya yang di dangkal itu D kurang dari lambda per 20. Sedangkan untuk yang menengah itu seper 20. Di antara seper 20
sama setengah. Jadi itu perharian. Karena apa? Karena kalau misalkan dalam itu nanti partikel-partikelnya itu bentukannya akan menjadi seperti lingkaran. Karena untuk penggulungan dari partikel itu sangat jauh. Tetapi semakin mendangkal, ketika gulungannya ini gelombang, itu akan menjadi semakin menjadi oval. Nah, itu sih alasannya. Jadi tolong diperhatikan kedalamannya. Sedangkan untuk water size ini sebenarnya hanya sebagai bentukan gambaran aja. Nah, untuk di kasus ini saya pakai 20 aja, jadi bentukannya kotak. Ini bisa disesuaikan sama kalian masing-masing ya, kedalamannya. Jadi perlu diperhatikan batimetri dari punya kalian lah. Kemudian untuk kasus ini, setiap ini perlu dipilih ya. Ini misalkan di sini internal lead ini lebih ke perhitungan, itu kita perlu di yes-kan aja. Structure A. Untuk di kasus saya, platformnya ini saya jadikan fix. Jadi ini eh, bisa kalian pakai apa enggak? Ini emang karena saya nggak mau pakai mooring ya. Jadi akhirnya ya udah saya pakai fix aja ini. Jadi si floaternya ini akan gerak, sedangkan yang ininya menjadi fix. Tapi gara-gara fix, kalau misalnya pakai fix, itu kita perlu menggunakan ini ya rigid join. Jadi nanti saya pakai rigid join di sini. Oke. Kemudian selanjutnya kita masukkan point mesh. Point mesh di sini saya biasanya dapatkan dari ini sih, dari wait, dari sini. Jadi SolidWorks ini bisa menentukan ini apa sih ini, meshnya. Jadi fungsinya tadi ini kita harus pastikan yang atasnya ini di atas front plane ini yaitu free body itu sebenarnya karena dia itu menentukan center of mass, Pak. Center of mass. Sedangkan untuk yang di bagian terkait densitas ya, densitas, ini nanti akan mempengaruhi mass yang perlu kita masukkan dan juga momen inersia. Kenapa ini penting? Karena dalam simulasi, wait, mana nih gambarnya? Dalam simulasi, misalkan kita simulasi dari kapal ya. Jadi satu kapal bentuk yang kompleks ini itu dibayangkan menjadi dua titik. Satu titik sih, satu titik besar atau di COG namanya, COG atau COM, Center of Gravity atau Center of Mass. Satu titik besar ini terdiri dari dua titik, dari dua nilai, sorry. Pertama, COG atau COM itu sendiri, Center of Gravity atau Center of Mass itu sendiri, dan juga satunya lagi Moment of Inertia. Jadi yang besar ini disimbolkan sebagai titik. Nah, ini sebagai simplifikasi dan emang simplifikasinya emang sangat terukur. Oleh karena itu, perlu diperhatikan dari bentukan geometri di SolidWorks ini udah perlu digeser-geser agar memudahkan mendapatkan dua titik ini. Kemudian, kedua, densitasnya harus sudah diatur. Fungsinya biar apa? Karena densitas kalau misalkan berubah, inersianya itu pasti akan berubah. Misalkan nih, di sini kan densitasnya masih nol sih. Wait. Ini sekarang saya jadikan meter kira-kira ini biar enak masuknya ya. Zero gravity. Nah, ini misalkan 1000 ya, 1000 seperti ini. Ketika saya ubah, tolong perhatikan ini ya nilainya 1900 sekian. Ketika saya option, saya ubah, wait, menjadi misalkan saya kecilin jadi 10, kayaknya akan mengecil sekali. Jadi perlu diperhatikan langsung diubah densitasnya ya, atau bisa juga
berdasarkan material. Nah, itu bisa disesuaikan sama kalian. Bentukannya seperti apa? Kalau di kasus saya, biasanya saya langsung gantinya di sini, densitas. Kenapa? Karena kalau bentukan apa sih namanya eh benda yang tenggelam itu sebenarnya itu terdiri dari beberapa berat. Jadi densitas ini itu sebenarnya menghitung keseluruhan beratnya dari bentukan kita ya. Jadi sebenarnya densitas itu kan hasil jadi eh, total berat dibagi sama total volume. Sedangkan untuk eh berat itu sendiri yang punya kita itu sebenarnya terdiri dari berat material ditambah berat pemberat atau balas. Jadi makanya saya biasanya ngaturnya densitas saja. Karena kalau misalkan sebagai gambaran ya buat rekan-rekan, densitas ini sebenarnya sangat berpengaruh sih terkait dengan yang tenggelam ataupun yang tidak. Karena mana nih catatan saya? Wait, 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 wait. Nah ini, ketika benda yang benda ini ya benda floating structure bila di atas densitasnya lebih di atas daripada densitas dari air laut itu sendiri atau 1025 dia itu akan tenggelam atau berat dari keseluruhan. Kalau misalkan densitas dari misalkan floating structure itu sama dengan sama air, dia itu akan melayang. Sedangkan kalau dia densitas dari floating structure itu lebih di bawah dari air, dia itu akan mengapung. Jadi ringkasannya seperti ini ya, tenggelam, melayang, mengapung. Jadi makanya saya biasanya lebih suka langsung ngutak-ngutik di ini aja, di option gitu. Option, nah, nanti kita utak-utik di sini aja, 1000. Nah, untuk nilai ini kita masukkan nilai titik-titiknya ya. Terus, mana nih? Wait, wait, wait. Oke, sekarang kita masukkan nilainya. Kok nggak bisa ini ya? Ini aja dah, kita screenshot. Oke, sekarang kita masukkan. Berarti untuk titiknya ini ya di sini. Titiknya kan pas di sini ya 0000 karena kita bikinnya yang apa platformnya itu dia ada di tengah-tengah. Jadi 000 min 0,59. Jadi 0,59 min 0,59. Terus meshnya kita masukkan 4423.15. Apa ini? Wait, wait. 14423,15. Ini kan kita yang kita ketahui itu kan ini ya, momen inersia. Di sini bentukannya L. Jadi kan Kak ya, bukan Celsius yang kita tahu. Jadi kita perlu mengubahnya menjadi inersia. Tinggal dipencet ini ke inersia. Kita masukkan 1976,66. Ini juga sama 99,06.
0,06 pas. Berarti akan terisi sendiri. Oke, kemudian kita masukkan juga yang ini tabung. Nah, ini tabung kita biarkan free move, to move. Kenapa? Karena emang niatnya itu kita yang floaternya itu yang akan bergerak. Tapi yang internal lead ini perlu kita nyalakan. Advise that. Oke. Kemudian kita masukkan ini point of mass. Untuk point mass-nya ini kita sekarang buka yang ini karena udah nggak kita pakai ya. Kita tampilkan yang tabung. Oke, untuk yang tabung di sini, setelah kita pastikan bahwasanya udah pas ya, mana yang draft sama yang freeboard, kita sekarang perhatikan mesh properties. Nah, di sini dia masih densitasnya masih ini. Sedangkan waktu itu saya ngitung, saya kepengen densitasnya itu 70% dari allowed. Maksudnya apa? Jadi 70 volume total dari yang saya buat ini, 70%-nya itu dia itu tenggelam. 30%-nya nanti akan ada di atas allowed gitu. Jadi densitasnya 17 dari hitungan saya itu saya akan memasukkan eh, densitas ini 17 5 dua option ini. Fungsinya ini kalau optionnya jadi lebih enak gitu loh kalau kalian punya nilai. Ini kan udah dapet nih ya, set of mass, inertia dan seterusnya ini. Wait, saya coba cek angkanya. Oke, udah benar. Nah, ini tinggal kita masukkan aja. Oh ya, buat for your information, sebenarnya program kontrol ini dia itu bisa langsung menentukan gitu loh, kira-kira massnya berapa. Tapi sebenarnya massnya itu berdasarkan dari ini bagian yang tenggelam ini berapa, yang atasnya berapa. Nah, jadi terkadang ini bisa pas, bisa jadi enggak gitu. Jadi saya lebih suka manual aja kalau udah pede. Oke, sekarang definitionnya, titik point massnya. Ini kan titik 00-nya bukan di sini, tapi yang di tengah sini. Sekarang kita perlu ngitung dari titik sini sampai sini itu berapa. Tadi kan kita udah buat ya, tadi. Oke. Jaraknya tadi 2030 dibagi 2 ditambah 1333 yang ini di jarak sini sampai sini ya. Jadi 2345. Oke. 2345 itu jaraknya di X ya. Karena dia meter jadi 2,345. Oke. Sekarang Z-nya. Z-nya itu di 0,1470 ini. Jadi sebenarnya yang berpengaruh itu yang di bagian X-nya aja kan. Karena kita tarik di sumbu X. Y-nya juga di sini tadi itu masih 0. Z-nya tinggal diatur aja karena kan nggak kita nak apa-apakan gitu. Jadi tinggal dimasukkan 0,174. Sekarang kita masukkan mesh-nya tadi 247,142,7. Oke. Kemudian kita masukkan inersianya 23,3751. Ini yang terakhir 15.
0,5731. Oke, udah. Sekarang kita lihat apa yang kurang ya. Oke, selanjutnya kita coba cari yang namanya connection. Pertama, connection yang kita perlukan tadi rigid ya. Oh nih, jadi rigid ini join itu dia perlu titik-titik. Nah, sekarang kita perlukan titik-titik itu sendiri. Pertama, bedanya join-join ini apa sih? Jadi join yang ada di Ansys itu, Ansys gua, yang tadi kalau dilihat itu kan ada beberapa ya, ball and socket, universal, hitch, sama rigid. Bedanya apa? Bedanya kita cek. Wait, 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 wait. Jadi sebenarnya itu fungsinya untuk ini sih, untuk meristrik atau membatasi gerakan lain. Mana nih? Wait, 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 wait. Mana, mana, mana. Ah, ini penjelasan. Jadi joint connection itu sebenarnya dia akan mengizinkan beberapa DOF atau degree of freedom dan melarang sebagian lainnya. Untuk rigid itu membatasi semuanya, gerakan translasi maupun rotasi. Untuk gambaran ya, untuk translasi itu untuk sumbu X itu namanya ses, sumbu Y itu sway, sumbu Z itu heave. Untuk yang rotasi, gerakan rotasi X itu roll, yang rotasi Y pitch, rotasi Z itu yaw. Untuk rigid itu tidak sama sekali diperbolehkan. Jadi semuanya itu nggak ada yang bisa gerak. Kemudian untuk hinge itu yang diperbolehkan hanya rotasi engsel ya, satu rotasi. Untuk universal itu dua rotasi yang diperbolehkan. Dan ketiga ball and socket itu ada tiga rotasi yang diperbolehkan atau bebas di segala arah. Tapi disayangkan untuk di bagian sini ya, joint connection itu dia melarang translasi gitu. Jadi saya masih belum menemukan untuk gerakan yang memperbolehkan translasi itu apa. Itu bisa kalian bisa menjelaskan ke saya ya. Jadi waktu itu sempat saya coba namanya correction stiffness, tapi saya masih belum tahu dia modelnya seperti apa. Karena kalau misalnya join ya, itu biasanya kan kita perlu stiffness dan juga damping. Nah, kalau stiffness aja tapi belum ada dampingnya kan belum tahu. Dan kalau misalkan ada pun, kita perlu harus ada pembatasan. Misalnya kalau misalnya transaksinya maju mundurnya berapa, itu kan eh, kalau ada lebih baik. Karena di kasus saya kan ada maju mundur ya transaksi, tapi di sini eh, kurang capable untuk di Aqua. Untuk ini ya, for your information-nya. Oke, untuk yang di bagian sini, oh ya di sini ada juga agak connectivity-nya, ada structure to structure dan juga ada fixed point to structure. Untuk di sini saya ingin pakai rigid fixed point to structure. Jadi fixed point itu satu titik yang dia fix yang ada di situ. Saya pakai 000. Jadi titik pas di tengah itu dan juga di platform ini saya perlu bikin satu titik ya. Ya, klik kanan di sini add nanti kita perlu connection point. Ini 000 juga.
fungsi apa? Jadi fix point yang ini sama ini, jadi satu titik itu sebenarnya udah fix di situ. Nah, ini karena kita pakai rigid ya. Kemudian saya kepengen masuk membuat connection hinge antara sini sama ini. Oke. Untuk hinge, saya perlu klik kanan, join, terus kita lihat hinge. Karena hinge ini saya perlu structure karena kepengen kalau misalnya ini ya gerak, ini juga harusnya gerak kan, saling mempengaruhi gitu kalau misalkan ini gerak. Jadi fungsi structure terus structure itu. Untuk titik-titiknya, hinge itu sebenarnya harus sama gitu. Satu connection point itu sebenarnya harus disamakan. Jadi kita harus tahu sumbunya ada di mana. Nah, untuk di kasus saya, sumbunya itu pas ada di tembok sini. Nah, ini fungsinya kita perlu tanpa ini ya, tanpa ininya, semuanya. Tanpa depan, tanpa atas gitu. Jadi biar tahu titiknya mana. Untuk tanpa sampingnya itu kan berarti tahap atas sorry itu kan menunjukkan sumbu X-nya. Nah, sumbu X-nya ini saya kepengennya pas di tembok. Berarti di jaraknya kotaknya itu 2070 ya 2030. 2030 bagi 2 karena pas di sini saya kepengen. Di 1015. Saya bikin di platform, bikin connection point lagi. X-nya ini 1,015. Pas di sini ya. Terus saya ingin exactnya itu di atas ini. Karena saya kepengen ini ya buat kayak gini ya. Jadi di sini saya kepengen floaternya ada di sini, pas di sini. Jadi saya bikin titiknya ada di sini pas sumbunya 708 0,78 0,7708. Ah, oke. Karena connection point yang di sini ini ini udah ada tandanya titik muncul. Jadi connection di tabung juga harus sama 115 dan juga 0,708. Wait, wait, wait. Kita lihat udah semua. Point mesh juga aman. Sekarang tinggal kita masukkan. Di join hinge kita masukkan connection yang 3 dan juga connection 4. Connection point 4. Nah, ini yang perlu kita masukkan itu stiffness. Ini yang wajib ya, sama juga dumping. Nah, misalkan ini saya ngawur-ngawur aja ya, 10 10. Oh ya, cara di sini pas waktu kita masukkan di sini join, ini bentukannya ini sumbu tahu kalau misalkan kalian tahu engsel, ininya yang besinya itu nempelnya itu yang warnanya ini ya, warnanya apa sih namanya? Ini coklat atau emas ya? Ini pokoknya ini ya. Ini yang sumbunya. Jadi kalau bentuk kayak gini kan salah ya. Seharusnya bentukannya agak kebalik. Nah, ini akhirnya saya bisa ngubah-ngubah arahnya bisa dari sini. Bisa di global axis, nanti bisa di direction entry. Direction entry, di sini kita bisa ngubahnya. Wait, 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 wait. Misalkan di sini, eh wait, wait, mana tadi? Kita ingin ngubah ke sini. Berarti di subu Z rotasinya ke 90 kan, diputar ke kanan ya. Nah, itu bisa tuh. Jadi kita putar 90 derajat di ini kan subu Z. Kita ubah ke 90 derajat, kita putar. Oke. Terus ininya kan kebalik ya, Pak. Warna hijaunya. Jadi sumbu X-nya itu bisa kita putar, putar ke sana. Jadi
kita putar 180. Jadi akhirnya putar si sumbu Z, sumbu Z ini yang warna merah ini, BTW, diputar. Set, kayak gitu. Tapi kelihatannya kegedean sih. Coba kita 90. Ah, gini. Tadi terlalu ke bawah. Kalau gini kan udah cocok ya. Jadi 90-90. Ketika join aksen di struktur A udah diubah, yang B-nya juga harus diubah gitu. Ketika udah, ini nanti bentukannya jadi akan menjadi seperti ini. Jadi pas ya. Ada di sini Excel-nya. Jadi Excel di sini. Sebenarnya Excel ini fungsinya untuk momen, perhitungan momen nanti. Jadi biar pas. Kemudian baru di kita mesh. Mesh ini saya pakai default aja, jadi biar lebih mudah. Ketika udah, kita bisa perhatikan di bagian diffraction. Nah, diffraction ini pertama kita perlu ignore rule. Jadi kenapa kok kita perlu ignore? Karena sebenarnya kotak-kotak mesh ini kan ada yang nggak kotak pas ya. Ini putih dia segitiga dan itu sebenarnya bikin error. Jadi kita coba abaikan aja. Kemudian ignore itu aja sih. Setelah itu nggak usah. Kemudian structure selection-nya coba kita perhatikan. Oke, interacting-nya udah semuanya ya, tanpa ada exclude yang di sini. Kemudian wave direction-nya boleh lah kita cari keseluruhannya. Ini sebenarnya menentukan interval ini loh. Ada kita nanti bisa dapatkan min 180 sampai 180 derajat. Makanya ini ada beberapa arah gitu. Kita biarkan aja. Kemudian wave frekuensi. Nah, ini wave frekuensinya saya biarkan ini aja. Ini total frekuensi yang nanti akan kita dapatkan ada 20 frekuensi yang angkanya ini 0,15 sampai ini. Nah, ini untuk angka wavelength-nya. Nah, ini untuk solusi. Biasanya untuk solusi itu kita mencari nilai hidrostatiknya. Kita fokuskan ke floater aja ya. Kemudian kita perlu cari pressure and motion. Structure-nya itu kita pilih all. Present motion itu maksudnya buat apa sih? Sebenarnya buat tampilan gambar aja, video yang mana ini biasanya yang di bagian sini di fraction itu dia tidak memperhatikan join videonya. Di sini kita dapatkan 180. 180 plus itu dari sini. Kalau misalnya kan dari belakang gitu. Incident wave-nya misalkan kita ganti jadi min 1625. Di sininya bisa saya ganti misalkan 0,42, frekuensinya jadi sequence. Karena sequence nanti bentukannya jadi kayak video gitu. Kemudian biasanya kita bisa mencari hal wajib ya, itu perlu kita cari RAO. Karena ini RAO-nya kita perlu floater. Di sini dari 180 komponennya karena dia height dan pitch ya. Berarti Z kita duplicate ke kanan, bisa juga yang RY. Z dan RY. Kalau misalkan kalian kepengen nyari yang lain, misalkan apa namanya? Excitation force itu bisa pilih yang ini, force yang moment versus over frequency. Kalau radiation bisa ini. Biasanya kita mencari radiation damping dan juga edit mass bisa dapat dari sini. Oh ya, itu dah. Jadi bisa kalian tambahkan aja ya. Kalau misalkan kalian nyari hesitation force,
tension dampen dan edit mesh. Oke, kalau gitu langsung kita solve. Jadi ini sebenarnya kita masih mendapatkan hydrodynamic diffraction atau nilai yang di dalam frekuensi domain. Kalau misalkan kepengen lanjut kan, itu bisa kok kita pakai time domain atau yang ada di hydrodynamic response. Nah, tapi kita selesaikan dulu penjelasan di sini ya. Ini untuk di sini kita dapat restoring ya, restoring itu di hydrodynamic stiffness di sini. Ini untuk nilainya bisa dilihat. COG, COB, ini bisa dilihat di sini. Kemudian untuk pressure motion, di sini bisa didapatkan seperti ini. Nah, ini kan bentukannya yang seperti ini. Jadi fungsinya pressure motion itu biar kita dapatkan ini nilainya, pressure-nya yang paling besar mana, dan juga ada kayak videonya gitu. Dan ini bisa di save kok di sini di export, bisa di download, di export. Kemudian di sini ini kan dalam bentuk frekuensi domain. Nah, ini bisa diganti kok jadi time period domain. Jadi sebuah X-nya bisa diganti. Nah, ini untuk ekspornya ya, bisa dalam bentuk CSV. Nanti tinggal dipencet di sini, select gitu. Di sini juga bisa diganti untuk unitsnya, meter, kilogram, newton. Bisa di sini kan uh, ada yang menggunakan rad ya untuk frekuensinya atau rad per second untuk ini ya. Jadi bisa diatur di sini. Oke, ini untuk hydrodynamic diffraction udah selesai. Kita lanjutkan ke hydrodynamic response. Caranya gimana? Oh, kita X. Ini tinggal di drag and drag. Dragnya di bagian solution. Jadi akhirnya ini kita nggak perlu mengulang kembali. Selanjutnya tinggal eh, melanjutkan dari si hydrodynamic diffraction itu. Jadi tinggal ke kanan setupnya. Nah, jadi dia akan melanjutkan. Oke, sekarang masuk ke hydrodynamic response. Oh ya, ini sebelum kita masuk ini saya akan coba berkenalan sama yang lain ya. Di sini ada kabel juga yang terkait connection. Jadi di sini ada kabel. Ini bisa kalian coba-coba. Ada yang bisa pakai linear atau catenary, bisa disesuaikan ya. Terus kalau misalkan connection yang lain, di sini ada fender, ada tether. Ini yang saya masuk tadi connection stiffness di sini. Bisa menggunakan manual input. Jadi bisa kalian explore dan sesuaikan sama keperluan kalian terkait connection. Oke, selanjutnya kita masuk ke analisis setting. Di sini awalnya kan stability, sedangkan saya kepengen time response, jadi bisa diganti ini time response. Kemudian di sini bisa dijadikan irregular ataupun reguler. Jadi bisa disesuaikan lah. Jadi kalau ketika ini irregular, nanti kita perlu masukkan di sini, di insert di sini irregular wave group. Biasanya bisa masukkan bukan wave group tapi sini ya irregular wave. Anda juga bisa pakai just swap, Pearson atau Gaussian, bisa disesuaikan lah. Tapi kalau misalkan kalian kepengen nyoba yang reguler atau seperti saya ini yang lebih simpel, bisa diganti ini nanti akan berubah tuh yang tadi irregular jadi regular wave seperti ini. Jadi analisis setting tadi regular wave ya. Kemudian yang perlu kalian perhatikan pertama itu ini time step. Time step ini sebenarnya mempengaruhi dari waktu dari yang kita cari. Pergantiannya totalnya ada berapa sih jaraknya? Contohnya di sini kita kepen durationnya itu
30 detik. Totalnya ada 30 detik. Di sini ada time stepnya 0,1. Jadi eh jaraknya kayak dari 0 nanti saja 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 bla 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 sampai 30. Jadi makanya di sini akan muncul ada 301 step. Di sini apa nih ada output step. Output step ini sebenarnya mempengaruhi dari video. Jadi di respon juga bisa melakukan video. Bedanya apa sama yang sebelumnya? Jadi yang di bagian sini modelannya itu nanti animasinya itu dipengaruhi oleh ini ada join-joinnya berpengaruh. Jadi akan ada restriction nanti di pergerakannya. Tapi kalau misalkan yang di sini dia itu nggak begitu mempengaruhi joinnya. Coba nanti kita lihat beda kayak gimana ya. Oke, regular wave kita masukkan 180. Wait, wait. Oke. Coba ini angkanya di masih. Coba saya ketikkan. Oh ya, udah bener ya. Arahnya ke sana. Jadi 180 dari ujung sini ke sini. Saya bersihkan lagi. Blue wave amplitude-nya kita masukkan 0,7. Oh ya, buat pengenalan ya. Jadi sebenarnya untuk yang di sini kan eh frekuensi domain, di sini kan time domain ya. Sebenarnya itu ada kesamaan gitu, Pak. Jadi ini sebenarnya titik-titik ini terdiri dari beberapa titik period. Sedangkan ini kita hanya mendapatkan satu satu titik aja. Tapi di sini lebih komprehensif penjelasannya. Biasanya kalau misalkan kalian ingin nyari kinetik yang di sini sih. Coba kita cari, misalkan kita cari eh, force ya, total force yang berdasarkan dari sini. Tapi sebelum kita cari, coba bisa animasi. Coba kita cari lihat time domain. Mana pas ini biasanya. Oh, nggak usah nih. Saya nggak biasa pakai itu. Biasanya saya cari total force-nya ya. Total force untuk floater. Terus saya nyari yang Z dan juga nyari yang moment area pitch. Kemudian saya kepengen tahu motionnya juga. Actual response dari floater. Di sini kita cari actual dari pergerakan Z-nya. Oke. Ketika sudah, tinggal di solve. Nah, kita coba lihat perbedaannya. Kalau di sini, pergerakannya itu nanti akan seperti ini ya, Pak. Jadi ada restriction-nya dari join-nya, berpengaruh. Bedanya sama ini tadi, kalau lihat di sini. Jadi kayak nggak ada join-nya, Pak. Jadi itu perbedaannya. Nah, kalau misalkan di sini force, ya ini force yang berdasarkan structure force ya. Jadi joinnya juga berpengaruh. Ini untuk sumbu Z, ini untuk sumbu area apa untuk yang momen area-nya. Ini karena time domain ya. Jadi akhirnya di bawahnya time. Sebenarnya kalau saat semua ini ya dijadikan satu titik. Satu titiknya itu eh mirip yang ada di sini. Titiknya yang di sini, sorry, sorry, yang ini. Actual response letaknya. Jadi time domainnya kayak gini. RAO-nya di sini gitu. Oh wait wait wait. Ini karena Z ya.
Di sini kan eh, ada di reguler di periodnya 2,7 ya. Kalau di sini berarti kita cari 2,7 di mana? Eh, wait, kita ganti period 2,7A di daerah sini. Di sini nanti akan tarik 2,7 berapa satu titik. Di situ eh, actual responnya. Di sini kan bentuknya RAO ya, atau respon motion dibagi respon amplitude. Ya, amplitude gelombang maksudnya. Jadi akhirnya misalkan amplitude ya, satu amplitude dari gelombang itu sama dengan satu, misalkan RAO-nya satu, berarti amplitudenya satu, responnya satu. Kalau misalnya RAO-nya dua, berarti amplitude gelombangnya 1 meter nih, balasan dari floaternya itu 2 meter pergerakannya. Itu maksudnya itu. Nah, di sini kalau ini kan time domain ya, pergerakan langsungnya. Ini dari wave periodnya. Jadi bisa kalian cari kalau kepengen wave apa kalau frekuensi domain bisa pakai yang ini diffraction. Kalau respon bisa pakai yang respon. Untuk cara ekspornya juga bisa sih di sini bisa lewat export untuk nilainya dan animasinya ini juga bisa di ekspor juga ya di pencet ini. Jadi bisa kalian coba explore lebih dalam. Ini udah selesai ya. Jadi kita X eh, dan bisa di save aja. Jadi sini. Oke, terima kasih untuk pembahasan ini. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.